Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Idrus Nabu, kita akan mulai dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Idrus Nabu MPD, sekaligus pemaparan materi oleh beliau. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu MC yang luar biasa pada kesempatan kali ini, meskipun ditunjuk mendadak, beliau siap untuk membawakan acara pada kesempatan kali ini. Kegiatan diseminasi ini, informasi awal disampaikan bahwa ini sekaligus merupakan program guru penggerak yang berupa aksi nyata modul 1.4 terkait materi modul budaya positif. Olehnya itu, saya pada kesempatan kali ini mohon izin untuk membawakan materi budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa. Sebelum saya membawakan materi ini, kebetulan sudah menunjukkan pukul 2 siang. Olehnya itu saya mohon izin Bapak Ibu guru untuk sejenak berdiri di tempatnya saja. Kita akan mengadakan ice breaking. Oke. Ya, kita ikuti gerakan.
ya. Selanjutnya saya mohon izin untuk mencoba untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Ya, jadi budaya positif ini merupakan modul yang submodul 1.4 dari modul 1 secara umum itu mengenai paradigma dan visi guru penggerak. Jadi modul 1.1 itu berbicara tentang filosofi pemikiran belajar dewasa. Kemudian modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Dan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dan yang keempat, modul 1.4 itu terkait dengan budaya positif. Ya, dari keempat modul submodul ini tujuan akhir adalah profil pelajar Pancasila, di mana elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global. Dan ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Dan di budaya positif ini ada 5 komponen. Yang pertama disiplin positif, keyakinan. Kemudian yang kedua motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat 5 posisi kontrol. Dan kelima segitiga restitusi. Nah, bagaimana disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi? Izinkan saya akan memberikan pemaparan sedikit. Jadi terkait disiplin positif, Oke, disiplin positif. Jadi kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian untuk motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, Diana Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi. Kemudian ada kata dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Reward itu pada tahun 1993 itu mengemukakan baik penghargaan maupun atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya.
Coba perhatikan gambar ini Bapak Ibu, ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di saat COVID-19? Pasti jawabannya kemungkinan besar adalah untuk keselamatan kalau memakai helm. Dan yang memakai masker itu kemungkinan besar jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol dari seorang guru itu yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di pembuat rasa bersalah juga, kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, biasanya kata-kata seperti ini kita tidak sadari bahwa kita sudah pada posisi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi sebenarnya posisi kontrol ini sudah kita terapkan secara tidak langsung, hanya saja kita tidak tahu bahwa kita sudah berada di posisi itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol seorang guru itu adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sementara guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kata-kata yang pada posisi teman itu, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Itu adalah kata-kata yang biasa dilontarkan oleh kita sebagai guru, yang secara tidak langsung itu merupakan posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Dan hal negatif dari posisi teman Bapak Ibu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu guru adalah teman saya." Itu adalah posisi negatifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang terakhir, mungkin tidak ada di slide, itu adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah dia bisa merangkul murid dan menjadikan murid itu bisa mengetahui kesalahan yang biasa kita kenal dengan mengidentifikasi identitas. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan sampai memvalidasi kesalahan. Itu adalah posisi manajer. Kemudian segitiga restitusi. Jadi budaya positif yang kelima adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini yang berlaku pada biasanya manajer. Dia akan menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak
Dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Biasanya kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kata-kata yang ataupun kalimat seperti ini itu adalah posisi menstabilkan identitas. Kita masuk ke wilayahnya, wilayah si anak. Yang kedua, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi ada di sini juga kalimat-kalimat ataupun kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengidentifikasi identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu biasa kata-kata yang ada di segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini biasa kita laksanakan untuk keyakinan. Jadi mungkin ini hanyalah pemaparan singkat dari saya terkait budaya positif. Jika Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait budaya positif ini, dipersilakan. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, apakah ada tanggapan dari Bapak dan Ibu? Ada tanggapan? Tanggapan ke pertanyaan? Oke. Persilakan Ibu Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun saya mengambil dari materi tentang disiplin ya, disiplin positif. Yang ini mengingat kebiasaan siswa, ya disiplin positif. Kebiasaan siswa mungkin dalam hadiran ataupun dalam pakaian. Ini ada kriteria bagaimana supaya kita sebagai guru bisa memantapkan sesuatu dalam hal kedisiplinan, baik dari segi pakaian atau kehadiran mereka ke sekolah, supaya kita aktif dalam hal pembelajaran. Dan ini bukan berlaku hanya untuk setiap mata pelajaran, tetapi juga dalam segi pembiasaan, dalam keadaan pembiasaan, supaya mereka bisa pantau. Dan saya itu mengharapkan siswa itu menyadar sendiri supaya dalam hal kedisiplinan pakaian ini yang saya lihat tidak terlalu aktif
positif, ada sebagian yang bisa kita disiplinkan, ada yang tidak mau. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mengaktifkan kembali kedisiplinan ini di sekolah? Mungkin hanya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi langsung saja Ibu MC ya. Jadi terkait pertanyaan Ibu Helmi tadi, bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau menghadapi murid yang tidak mau mengikuti aturan ataupun disiplin sekolah. Jadi terkait pertanyaan tadi, jadi menurut saya, jadi sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas tadi. Jadi kita bangun dulu kesepakatan kelas, di mana di keyakinan ataupun kesepakatan kelas itu akan memuat suatu aturan yang nantinya ada konsekuensi. Jadi jika siswa melanggar akan mendapat konsekuensi, dan itu diyakini atau disepakati oleh siswa itu sendiri. Kalau jadi seperti ada sekolah teman saya, itu untuk aturan sekolah itu khususnya pendisiplinan yang berlaku di sekolah itu disusun oleh siswa itu sendiri, disusun oleh siswa. Nantinya OSIS itu dimintakan perwakilan-perwakilan kelas berdasarkan sudah ada keyakinan-keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian itu dibawa oleh perwakilan ketua-ketua kelas di rapat OSIS. Mereka membuat satu aturan ataupun keyakinan yang nantinya akan disepakati bersama oleh murid itu. Jadi selama ini aturan di sekolah ini dibuat oleh sekolah dan untuk dilaksanakan oleh murid. Biasanya seperti itu Bapak Ibu tahu. Sekolah yang buat, murid yang melaksanakan, sehingga ada keterpaksaan. Sebenarnya ini menjadi pembelajaran buat kita dengan belajar materi ini. Saya sebenarnya banyak kayak ditampilin, kayak banyak masukan. Ternyata jangan cari di mana, meskipun jangan cari di mana ada kata aturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu sudah biasanya kalimat itu di halayak umum itu aturan ataupun sesuatu itu yang dibuat itu untuk dilanggar. Sehingga kita juga jangan heran aturan yang sudah kita buat di sekolah tetap ada saja murid yang melanggar. Olehnya itu kita bangun keyakinan kelas. Kita buat keyakinan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Mereka sepakati kalau melanggar apa konsekuensinya. Mereka sendiri yang menentukan. Sehingga kita sebagai guru tinggal mengontrol saja, tinggal mengawasi, tinggal memanajer untuk aturan yang mereka sepakati. Jadi sebenarnya bagusnya untuk diseminasi ini sebenarnya di samping ke guru, saya juga akan memaparkan ke siswa untuk budaya positif ini. Jadi itu tawaran ataupun solusi sementara dari saya terkait pertanyaan Ibu Helmi tadi. Karena saya rasa ada 1-2 kelas, bahkan kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita lihat bagaimana prosesnya. Pasti mereka menjaga untuk melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri itu. Dan terserah mereka sampai, saya lihat itu sampai ada denda kan kalau tidak terlambat denda. Tapi itu aturan mereka sendiri, bukan guru yang membuat. Dan mereka saya lihat sangat antusias sekali untuk tidak melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Nah, untuk aturan sekolah, kalau bisa jadi kita sama-sama berpikir, itu akan ditawarkan ke murid dan nantinya tinggal disosialisasikan ke orang tua bahwa aturan yang
yang disepakati oleh murid, oleh siswa adalah ini. Jangan terlambat. Kalau terlambat konsekuensinya misalnya saya lihat misalnya tambah jam lagi, ditambah jam pulangnya misalnya. Kita kalau sudah aturan sekolah, kita perlu duduk bersama dengan pihak-pihak tertentu untuk mendiskusikan terkait aturan sekolah ini. Tapi saran saya, kalau bisa aturan sekolah itu dari murid. Tinggal kita yang memformulasikan dengan bahasa-bahasa yang bagus, yang baik, sehingga jika ada yang dari pihak orang tua atau pihak luar itu bisa memahami kalimat-kalimat. Biasanya kalimat anak-anak itu kalimat bahasa mereka. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi mungkin ini yang dari saya. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, silakan. Masih ada tanggapan? Oke. Ibu Melan Mato, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi berbicara soal keyakinan kelas. Ini menyangkut keyakinan kelas itu sebenarnya kami guru penggerak kemarin itu memang sudah melaksanakan. Kami 3 orang itu sudah melaksanakan dan diminta oleh kepala sekolah untuk mendampingi wali kelas yang lain dalam melakukan keyakinan kelas. Namun sampai dengan hari ini tetap belum dilaksanakan untuk mendampingi teman-teman karena kita memang belum punya waktu dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena kita masih mempelajari hal-hal lain terkait untuk IKN. Menyangkut tentang keyakinan kelas itu saya sudah melaksanakan yang kemarin. Ini bukan sebagai aturan, namanya setiap sekolah itu pastinya memang memiliki aturan. Namanya di mana-mana kita memiliki aturan. Namun bagaimana sebuah aturan itu nantinya bisa menjadi keyakinan bagi siswa itu sendiri. Iya. Jadi agar nantinya aturan ini bisa menjadi membentuk siswa ini memiliki keyakinan terhadap aturan-aturan tersebut, kita bisa gunakan melalui kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi meminta kepada murid kira-kira hal-hal positif apa yang nantinya bisa akan membuat kita melakukan keyakinan kelas. Nah, yang ingin saya tanggapi di sini adalah bagaimana nantinya kita untuk bisa benar-benar melaksanakan keyakinan ini. Sejujurnya kemarin saya sudah melaksanakan itu dan hasilnya itu masih sangat minim. Tetap anak-anak itu harus perlu tetap harus perlu kita dorong, kita dampingi dan sungguh butuh tenaga ekstra. Sekali saja kita lepaskan mereka begitu saja, itu percuma kita membuat keyakinan kelas yang sudah kita rangkum dengan semaksimal mungkin. Seperti itu. Jadi mungkin ada trik-trik yang bisa Bapak bagi kepada kita di sini, bagaimana nantinya keyakinan ini bisa benar-benar diyakini, bisa dibiasakan oleh siswa terutama. Ya, jadi demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa tanggapan dari Ibu Melan Mato terkait keyakinan kelas. Jadi
untuk sebelum menanggapi pertanyaan dari Ibu Mela, kira-kira Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas atau guru mata pelajaran atau kedua-duanya? Wali kelas. Wali kelas. Ya. Kalau guru mata pelajaran? Kesepakatan belajar. Kesepakatan Belajar. belajar. Iya. Jadi itu Bapak Ibu guru ya. Jadi kebetulan Ibu Melan sudah mengikuti guru penggerak angkatan sebelumnya. Jadi untuk keyakinan kelas itu tugas ditugaskan ke perwalian, dan untuk guru mata pelajaran itu dalam bentuk kesepakatan belajar. Iya, benar sekali apa yang disampaikan tadi. Kemarin saya juga sempat masuk di kelas 7B. Saya melakukan kesepakatan belajar dan di situ Ibu Bapak sebenarnya ada beberapa proses yang secara tidak langsung itu membuat si anak itu percaya diri dengan memberikan suatu pendapat oleh anak-anak berbicara, mereka berdiskusi. Itu sebenarnya harapan dari pembelajaran kita di Indonesia ini. Ada terjalin komunikasi, kolaborasi dari anak-anak sendiri. Tinggal guru mengarahkan saja bahwa karena bahasa anak-anak itu terkadang ada yang sama, kayak begini. Mereka menulis ataupun mengungkapkan bahwa keyakinan kelas mereka tidak boleh terlambat. Kemudian ada siswa satu lagi mengatakan bahwa datang tepat waktu. Dari bahasanya itu pengertiannya sama. Tidak boleh terlambat dan datang tepat waktu. Nah, di sini tugasnya seorang guru, khususnya juga untuk wali kelas, itu untuk mengarahkan bahwa ternyata untuk kalimat-kalimat negatif itu diarahkan untuk menjadi kalimat positif. Seperti kalimat tidak boleh terlambat, kita rubah menjadi, kita ambil yang kalimat datang tepat waktu. Jadi kalimat negatif seperti, dan ada juga yang lain, dia juga negatif, dia juga positif, tetapi pengertiannya sama. Adanya itu kita ada namanya nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya untuk membentuk jadi adanya keyakinan kelas itu ada proses. Itu ada berapa proses sehingga muncullah, bahkan di dalam prosesnya itu ada untuk guru apa dan untuk murid apa. Artinya dengan adanya keyakinan kelas, kalau guru harusnya apa? Murid seperti kayak keyakinan tadi, murid datang tepat waktu. Nah, untuk guru yang jelas masuk juga di kelas tepat waktu, dan muridnya juga datang tepat waktu di kelas saat pembelajaran. Jadi banyak hal yang perlu sempat disampaikan. Dan untuk tadi juga Ibu Melan menyinggung terkait keyakinan kelas yang belum terlalu maksimal, karena memang pada dasarnya anak-anak itu mereka sekedar hanya memberikan kalimat saja tanpa sesuai dengan apa yang mereka yakini. Jadi perlu untuk kita sama-sama sebagai guru saling kerjasama, jadi harus wali-wali kelas menginformasikan kepada seluruh guru yang masuk di kelas itu ataupun sampai ke kepala sekolah bahwa keyakinan kelas yang dibentuk ini, sehingga kita satu persepsi untuk menjaga untuk keyakinan kelas ini. Mungkin itu dari saya. Dan jika masih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang mendapatkan lagi yang bisa menanggapi. Jadi posisinya Ibu Bapak kita
Kita diskusi saja Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang lain yang ingin menambahkan yang seharusnya, seperti tadi tawaran saya, bagaimana keyakinan aturan sekolah itu dari murid. Oke, dipersilakan. Iya. Di sini saja. Iya. Jadi kalau menyangkut aturan, ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, namanya kita sekolah, namanya di mana-mana itu tetap ada aturan. Jadi untuk siswanya itu kita minta mereka untuk meyakini atau membiasakan aturan itu menjadi sikap yang untuk mereka yakini, seperti bisa mereka biasakan aturan yang memang sudah ada di sekolah seperti ini. Karena pastinya mereka pasti sudah tahu itu di mana-mana sekolah itu punya aturan untuk siswa itu dia harus datang tepat waktu. Kalau mau minta aturan sama anak-anak, bisa jadi anak-anak minta, "Ibu boleh mau mulai belajar jam 8." Nah, bagaimana kita mau menanggapi hal yang seperti ini? Nah, "Ibu boleh sekarang waktu makan kita buat seperti ini." Nah, jadi untuk meminta mereka membuat aturan itu, saya rasa itu terlalu untuk anak-anak seperti itu. Namun kalau meminta mereka untuk meyakini, membiasakan mereka mengikuti aturan yang ada, nah itu adalah hal yang luar biasa seperti tadi yang Bapak sampaikan tentang pemakaian helm. Kan tidak mungkin kita meminta aturan dari pengendara helm. Bagaimana aturannya? Aturan apa lagi yang bisa? Tidak seperti itu kan aturannya, karena kita setiap sekolah itu. Iya, benar sekali. Iya, dipersilakan Ibu Neni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sangat menarik menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Meilan mengenai kesepakatan kelas ya. Ya, Keyakinan kelas. Tadinya kan itu tadi penjelasannya mungkin siswa yang membuat keyakinan kelas ini kita berikan kebebasan kepada siswa. Jadi mungkin di dalam pikiran mereka itu, karena anak-anak ini sebelum masuk kelas itu mereka ke kantin. Jadi mungkin mereka membuat di situ kalau boleh sebelum masuk pasti ke kantin. Jadi aturan keinginan yang mereka mau yang mereka buat. Ya, jadi misalnya dari kita sebagai wali kelas, setelah terkumpul keyakinan, kan ini diminta dari siswa per siswa. Setelah terkumpul, kemudian dari jumlah siswa yang banyak itu mereka membuat keyakinan itu banyak yang seperti itu. Misalnya harus makan dulu, datang harus jam 8 ya. Jadi kita di sini kan kita simpulkan mana yang jadi keyakinan kelas, bukan begitu Ibu Meilan? Ya. Jadi saya hanya minta kira-kira bagaimana memberikan menyimpulkan keyakinan yang misalnya bertentangan dengan aturan yang memang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas dari guru-guru mapel membuat kesepakatan. Misalnya kesepakatan itu bunyinya seperti misalnya datang mungkin jangan terlambat seperti apa. Nah, misalnya contoh kita terlambat di kelas atau misalnya nah ini, jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi terima kasih. Iya, jadi tanggapan dan pernyataan sekaligus pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Nining. Jadi di sini ada di materi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, ini terkait pertanyaan kita tadi. Ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Kenapa tidak dibuat berdasarkan keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini sudah disampaikan oleh Ibu Meilan tadi. Jadi kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Sama juga halnya kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Kemungkinan
Jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita meyakini inilah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi dari kalimat yang masih banyak lagi ini, saya pribadi, kita juga harus perlu mereview aturan-aturan yang kita sudah buat di sekolah. Apakah sudah, karena di posisi kontrol guru itu ada posisi juga memaksa. Memaksa itu arti dalam hal positif. Kita melarang anak jangan menyeberang jalan di saat kendaraan banyak, bukan berarti kita mengikat anak, karena kalau kita tidak larang pasti anak ini akan tertabrak oleh kendaraan. Disitulah posisi memaksa kita untuk sehingga adanya muncul peraturan-peraturan sekolah itu. Tapi sebelumnya itu kita juga harus mereview apakah masih masih tepat dengan kondisi sekarang, atau apalagi anak-anak sudah milenial. Kita harus sama-sama berefleksi, mengevaluasi aturan-aturan yang sudah kita buat oleh pihak sekolah. Jadi pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal kita telah mempelajari menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah instansi. Dalam penentuan visi sebuah institusi atau sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang diciptakan. Penentuan nilai-nilai kebajikan pada sebuah institusi telah diberikan pada contoh-contoh sebelumnya. Jadi sebenarnya materinya ini kenapa sampai ada peraturan sekolah itu tidak salah, karena kita juga kalau tidak sekolah tidak membuat aturan, ya jadi sama halnya dengan pasar, diyakini saja. Kita suka mau pulang jam begini, artinya kan begitu. Jadi begitulah itu tanggapan saya. Jadi posisi kita di sini Bapak Ibu, kita berdiskusi, dan jika ada yang ingin menambahkan dan ingin memberikan solusi yang baik, itu dipersilakan. Yang jadi pertanyaan Ibu Nening tadi itu terkait peraturan-peraturan itu ya, misalnya yang tidak sesuai dengan kebajikan, mereka misalnya lagi mau makan, nah di situ kan sudah digariskan bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan yang muaranya ke disiplin positif atau budaya positif. Salah satu budaya positif ada di disiplin positif. Jadi yang hal-hal yang positif. Jadi kalau sebelum ditetapkan bahwa ini adalah keyakinan kelas, kita harus tinjau dulu
Jadi ada proses-prosesnya sehingga itu jadi suatu keyakinan. Salah satunya peninjauan kebajikan sehingga jadi keyakinan itu. Dia memenuhi kebajikan universal atau tidak. Misalnya makan sebelum belajar makan dulu, atau maksudnya dari nanti jam 8. Apakah ada unsur-unsur kebajikan dengan pihak sekolah atau tidak? Itu kan yang perlu ditinjau. Jadi itu jawaban sementara dari saya. Jika ada tanggapan, jika ada solusi terbaik, dipersilakan. Ada tambahan meski tidak Ya. Ini kan masalah siswa yang tidak segi makan. Kalau dibilang hanya saran saja, saya cuma minta dari semua wali-wali kelas atau lewat ketua kelas kan sudah ada kesepakatan atau peraturan yang ada di kelas itu. Kemudian seperti yang disarankan oleh Bapak tadi, mungkin dari ketua kelas, dari wali kelas sudah menyampaikan sudah ada kesepakatan di kelas tersebut. Kemudian kita kumpulkan, kemudian ada OSIS dan OSIS membuat musyawarah hal-hal apa yang boleh diangkat atau peraturan-peraturan apa yang bisa diangkat dari 6 kelas ini lewat wali kelas. Mungkin ketua kelas bisa hanya mengambil 2 atau 3, kemudian mereka diskusikan. Dari OSIS itu bisa saja disampaikan kepada guru atau disampaikan kepada kepala sekolah, tapi sebelumnya setelah ada kesepakatan antara guru, siswa dan kepala sekolah, setelah itu kita sampaikan pada saat apel secara umum, supaya mereka sudah tahu hal-hal apa yang menjadi peraturan di sekolah tersebut. Nah, ada mengenai kasusnya nanti itu melewat ketua OSIS ini atau anggotanya. Kemudian kita umumkan secara apel pagi, dan itu harus ada kepala sekolah, guru, dan ada siswa. Nah, dari kesepakatan itu barangkali siswa kalau ada kesalahan atau ada apa, mungkin ada sanksinya. Dan mengenai masalah makan tadi seperti kita ini, mungkin akan ada solusinya dari kepala sekolah atau guru lain yang bisa menyampaikan pada saat apel pagi. Ini demikian dari saya. Iya, luar biasa. Jadi Ibu Bapak dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Helmi, jadi sedikitnya sudah mulai tergerak hati kita, pikiran kita, bahwa sebenarnya ada yang kurang ataupun yang keliru di aturan-aturan yang sudah berlaku ini. Karena aturan itu benar, ada aturan. Saya lihat cuma untuk prosesnya itu yang tidak jalan. Karena di aturan itu sampai adanya keyakinan kelas itu sampai muncul ada konsekuensinya. Jika melanggar apa yang mau dapat, dan itu disepakati oleh dan murid sendiri yang menyepakati. Itu yang mungkin yang masih kurang. Tapi saya lihat untuk sekarang sudah ada, dengan alhamdulillah sudah ada teman-teman guru penggerak juga. Itu kita pada dasarnya dalam membuat aturan kelas atau kesepakatan kelas itu awalnya biasanya dari kita guru sedikit. Itu materi yang biasanya kami terima itu biasanya kita guru sendiri yang menawarkan, kalau begini. Dan itu kami pertanyakan, bagaimana dengan siswa yang vakum dan pasti dia vakum menolak, mau tanya kamar apa yang tidak boleh mau beken, dia diam. Setelah dibuat ini harus datang terlambat, malah dia melanggar. Ketika kena konsekuensi dia melawan. Biasanya seperti itu. Anak-anak susah memberikan pendapatnya. Itu namanya vakum itu. Teman saya itu yang kasih tanda petik itu vakum negatif. Dia diam, tapi dia sebenarnya
menolak. Mau tanya pun dia tidak ada tanggapan. Tapi sebenarnya dia menolak. Yang mau kena yang dikhawatirkan satu siswa, satu sekolah, dia sebenarnya menolak aturan. Jadi mungkin diskusi kita akan berkembang di luar setelah kegiatan ini, karena waktu kita karena kegiatan kita dibatasi oleh waktu. Oke, mungkin terakhir karena waktu. Oke. Mohon maaf ini karena dari CGP yang sudah jadi guru penggerak dan yang kedua ini diseminasinya, mungkin pengertian dari keyakinan itu tidak bermuara ke peraturan ya. Karena keyakinan ini pembiasaan. Pembiasaan itu misalnya kita datang cepat datang seperti itu. Nah kalau mendengar dari penjelasan Ibu Helmi ini, keyakinan dikumpulkan jadi aturan kemudian disampaikan di apel. Jadi bagaimana itu, hanya saya minta penjelasan karena kami di sini kan bukan guru-guru penggerak. Jadi kami minta pendapat mana sebenarnya, mana keyakinan, mana aturan. Iya. Jadi ada namanya di budaya positif itu ada disiplin positif. Jadi untuk mendapatkan suatu peraturan itu dikolaborasi. Jadi dari keyakinan-keyakinan murid ditinjau lagi berdasarkan peraturan yang sudah ada, peraturan sekolah. Itu ditinjau lagi peraturan, apakah masih sesuai atau tidak. Dan itu akan melahirkan satu peraturan sekolah, tapi muaranya disiplin positif. Karena disiplin itu dia aturan tapi belum positif. Ada yang seperti itu, yang sistemnya menghukum, yang muaranya menghukum. Dan menghukum itu bukan berarti kalau di materi ini kalau dipisahkan jangan untuk menghukum itu, dihindarkan saja untuk menghukum. Tapi dalam kenyataan kita perlu itu aturan itu yang sampai menghukum itu. Karena kalau tidak dapat konsekuensinya, tapi bahasanya dirubah dalam konsekuensi. Konsekuensi itu hukuman atas dasar dia sepakat sendiri. Kalau kita terlambat, saya siap Pak Guru mau berdiri berhormat bendera, itu dari murid sendiri. Itu biasanya di keyakinan kelas. Kalau aturan sekolah itu mungkin kita perlu berdiskusi lebih ini lagi, mungkin kalau ada ibu kepala sekolah itu lebih bagus bagaimana jalan keluarnya. Cuma keyakinan kelas itu sepertinya begitu, dari muaranya pembiasaan dari murid, kemudian kita nilai kebajikannya, dia bermuara kebajikan yang bersifat universal, kemudian itu ada nantinya dapat kalau melanggar ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Itu dari murid, dan itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Oke, terakhir Ibu Mela. Jadi ini tadi sudah ada kata aturan, kesepakatan, keyakinan. Harus kita bisa bedakan ini ketiga kata ini. Aturan itu berarti mengikat. Mau tidak mau harus kita lakukan. Kesepakatan itu hanya untuk waktu yang saat itu. Kita sepakati saat itu. Kesepakatan waktunya tidak. Kemudian kalau keyakinan itu sudah bisa mendarah daging, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang akan muncul dari dalam diri sendiri, seperti itu. Itu yang bisa membedakan antara aturan, kesepakatan, dan keyakinan. Jadi tolong bisa dipahami mana yang disebut dengan aturan, mana yang disebut dengan kesepakatan, dan mana yang disebut dengan keyakinan. Jadi kalau aturan itu dia memang harus, mau tidak mau harus, karena di balik aturan itu ada konsekuensinya. Seperti itu, ada sanksinya, ada hukumannya, ada tindak lanjut yang seperti memakai helm. Kalau kita tidak memakai helm, kalau kita kecelakaan, kita akan mengalami kecelakaan, itu akan berdampak ke otak kita. Itu adalah aturan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan, dia sudah tahu dari dalam dirinya sendiri, kita ini harus memakai helm.
kita harus mau pakai helm karena kita tidak mau bercelaka. Beda, seperti itu ya. Beda dengan, mana harus pakai helm? Tidak, kita tidak mau pakai helm. Berarti kalau dia tidak mau, belum ada keyakinan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, beda dengan kesepakatan. Kesepakatan itu hanya saat itu. Kesepakatan ya, kita selama pembelajaran berlangsung tidak boleh keluar masuk kelas selama belajar matematika. Kita sepakat anak-anak, sepakat. Itu kesepakatan itu bisa berubah kapan saja, tergantung kondisi kita di mana berada. Itu yang namanya sepakat. Ya, jadi ini pemahaman dari saya terkait ketiga hal tersebut. Jadi bisa dibedakan mana itu aturan, mana kesepakatan, dan mana keyakinan. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Demikian. Yang nantinya itu akan menjadi disiplin positif yang lahir sendiri dari hati. Ya, demikian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa. Jadi ini gunanya ada guru penggerak di sekolah ini. Jadi sebagaimana sudah kita dengar bahwa keyakinan, kesepakatan, dan peraturan itu ada perbedaannya. Ya. Untuk lebih mendalam lagi, lebih alot lagi, mungkin akan kita lanjutkan di setelah ini kegiatan. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit, 6 menit, ya. Sementara kita sudah sepakat tadi hanya 1 jam untuk pelaksanaan dari pukul 14.00. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi sengaja dibuatkan ini sosialisasi ini. Sebenarnya saya sebagai calon guru penggerak juga itu memohon masukan dari ibu bapak. Dari materi budaya positif ini, apa yang saya sudah dapat hanya begini. Alhamdulillah dengan adanya masukan dari ibu bapak yang luar biasa, saya alhamdulillah sedikitnya sudah mendapat masukan-masukan yang terkait materi ini. Mungkin ini dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf, dan jika ada kekurangannya juga saya mohon maaf. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu pembawa acara untuk menutup kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pendapat sedikit ya. Untuk pendapat dari Ibu Hilmi tadi, kan dia memberikan tanggapan bahwa menyarankan bahwa kesepakatan kelas itu kita harus tampung dulu dari setiap kelas. Iya, keyakinan kelas. Jadi kita tampung dulu dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kita berikan sama ketua OSIS. Nanti kita saling dari situ, OSIS yang akan memberikan kepada kepala sekolah atau guru-guru. Iya, itu jadi keyakinan sekolah namanya. Keyakinan sekolah, bukan lagi keyakinan kelas. Iya. Tapi bisa kita jadikan jadi keyakinan kelas. Ada yang mungkin kita bisa ambil dari, kita tampung dari setiap kelas. Jadi yang kita bisa tampung dari setiap kelas. Kemudian ketua OSIS yang menyampaikan kepada guru-guru dengan kepala sekolah. Kalau keyakinan ini kan sudah ditutup 9, mana keyakinan, mana kesepakatan, mana aturan. Jadi itu yang saya perjelas tadi, yang Ibu bilang keyakinan yang ditentukan kemudian jadi aturan. Nah, Ibu Megan sudah menjelaskan mana keyakinan, mana aturan. Jadi tidak usah lagi bingung. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan demikian kegiatan kita hari ini. Demikian kegiatan kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.